Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Wahyu Ningsih, kita akan belajar perkembangan teori atom. Teori atom yang pertama yaitu teori atom Demokritus. Sebagai filsuf, Demokritus mengatakan bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atomos. Demokritus menyatakan teori atom tanpa melakukan eksperimen. Teori atom yang selanjutnya yaitu teori atom Dalton. Dalton menyatakan bahwa unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Dalton menggambarkan atom sebagai bola pejal. Kelemahan dari teori atom Dalton bahwa teori atom Dalton belum dapat menjelaskan sifat kelistrikan dari suatu unsur teori. Teori atom yang berikutnya yaitu teori atom menurut C.C. Thomson. C.C. Thomson melakukan percobaan menggunakan tabung sinar katoda, di mana sinar pada katoda tidak lurus dipancarkan, berbelok ke arah elektroda bermuatan positif. Sehingga di sini sinar katoda partikel disimpulkan bermuatan negatif. Dari hasil percobaan, Thomson menggambarkan bahwa atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Di dalam inti atom dan di dalam atom terdapat elektron tersebar seperti kismis di dalam roti. Kismis. Jadi elektron yang tersebar di dalam kulit atom secara merata. Thomson juga menyatakan bahwa atom tidak bermuatan. Artinya, jumlah muatan negatif, jumlah elektron akan sama dengan jumlah muatan positif. Kemudian, kita lanjut berikutnya yaitu teori atom selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Rutherford melakukan eksperimen menggunakan gold foil. Rutherford menembakkan sinar partikel alfa ke dalam lempeng tipis emas. Dari hasil eksperimennya didapatkan bahwa beberapa partikel alfa tidak semuanya diteruskan dan juga ada yang dipantulkan kembali. Dari hasil eksperimen ini, Rutherford menyatakan bahwa partikel alfa menabrak muatan positif yang terkonsentrasi. Jika atom menurut Rutherford seperti yang B ini, maka semua partikel alfa akan diteruskan. Ternyata dari hasil eksperimen beberapa ada yang dibelokkan. Ada juga yang dipantulkan. Sehingga Rutherford menyimpulkan bahwa atom
tersusun dari inti atom, yaitu proton dan neutron yang bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Sebagian besar volume atom merupakan ruang yang kosong. Jadi, ini merupakan teori Rutherford. Model atom Rutherford memiliki kelemahan berdasarkan hukum mekanika klasik. Jika elektron bergerak terus-menerus mengelilingi inti, di mana inti bermuatan positif, kemudian akan mengelilingi terus-menerus dalam inti. Makin lama, elektron akan kehabisan energi. Jika elektron kehabisan energi, maka lambat laun dia akan semakin tertarik ke dalam inti. Jatuh ke inti, karena inti kita tahu elektron bermuatan negatif dan inti bermuatan positif. Kelemahan ini tidak dapat dijelaskan oleh Rutherford. Selanjutnya yaitu teori atom Bohr. Bohr mencoba menjawab kelemahan dari teori atom Rutherford. Bohr menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasionernya disebut dengan kulit, sebagai kulit. Jadi, elektron bergerak di kulit lintasan tertentu. Ada kulit pertama, kemudian ada kedua, dan ada kulit ketiga, dan seterusnya. Elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Elektron yang ada pada kulit lintasan paling dekat dengan inti itu memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan di kulit yang lebih luar. Ini pada kulit yang pertama lebih rendah dibandingkan dengan kulit yang kedua, dan seterusnya yang kedua lebih rendah dibandingkan dengan kulit yang ketiga, karena semakin jauh kulitnya energinya semakin besar. Di sini kelemahan teori atom Bohr ini hanya dapat digunakan untuk menjelaskan atom dengan nomor atom yang kecil atau jumlah elektron yang kecil. Teori atom selanjutnya yaitu teori atom mekanika kuantum. Di sini atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut kuanta. Materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Kita hanya dapat menentukan kebolehjadian atau probability ditemukannya adanya elektron. Jadi, posisi elektron itu kita hanya dapat memprediksikannya saja, tapi tidak dapat menentukan secara pasti posisinya. Maka digambarkan model atom mekanika kuantum itu seperti ada awan. Elektron-elektron bergerak pada daerah-daerah tertentu di mana kebolehjadian ditemukannya elektron itu besar,
karena elektron bergerak secara terus-menerus. Itu untuk teori mekanika kuantum. Berikutnya ini merupakan perkembangan teori model atom dari awal dimulai yaitu model atom Dalton. Dari model atom Dalton hanya berupa bola pejal tanpa muatan. Kemudian model atom Thomson. Di sini pada model atom Thomson sudah memiliki muatan elektron yang tersebar secara merata seperti roti kismis. Kemudian model atom Rutherford. Ini pada model atom Rutherford sudah mulai menemukan inti, sudah ada inti atom dan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kemudian model atom berikutnya yaitu model atom Bohr. Elektron bergerak pada kulit lintasan tertentu. Di sini setiap elektron akan bergerak pada masing-masing lintasan kulit. Kemudian yang terakhir adalah model atom kuantum. Terakhir adalah mekanika kuantum. Bahwa di sini elektron menemukan secara pasti bahwa elektron tidak dapat menentukan secara pasti lokasinya, hanya dapat ditentukan kebolehjadian kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Demikian pembelajaran untuk perkembangan teori atom untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.